setelah melihat perkembangan ya pendataan tenaga non ASN sampai tadi malam, ternyata terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B 1511 2022. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Ini disampaikan pada saat rakor kemarin ya teman-teman. Nah di sini dikatakan pemerintah memprioritaskan pengadaan aparatur sipil negara tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan. Nah jadi prioritas ya pengadaan ASN tahun 2022 ini yaitu guru dan tenaga kesehatan. Tetapi tidak mengesampingkan jabatan lain. Prioritas ini sesuai dengan arahan Pak Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdul Azwar Anas menuturkan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Nah, jadi untuk P3K tahun ini lebih berfokus pada dua instansi ya, Kemendikbudristek dan juga Kementerian Kesehatan, yaitu untuk guru dan tenaga kesehatan. Nah di sini dikatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 adalah fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia sesuai prioritas Presiden Joko Widodo. Nah, jadi di sini Pak Jokowi, Pak Presiden lebih memprioritaskan untuk pengangkatan guru dan tenaga kesehatan melalui Kemenpan RB ya, menyampaikan pesannya melalui Kemenpan RB. Nah, jelas Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 di Jakarta kemarin ya, tanggal 13 kemarin ya, hari Selasa. Nah, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Denny menjelaskan pada tahun 2022 pengadaan P3K guru diprioritaskan pada 3 kategori pelamar. Nah, pelamar prioritas 1 tenaga honorer X kategori 2, guru non ASN lulus pendidikan profesi guru atau PPG dan guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, di mana kita ketahui bahwasannya ya sudah terbitnya peraturan Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022 di mana itu untuk guru itu ada 2 kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, tetapi di sini dilanjutkan ya, tetapi belum mendapat informasi. Nah, jadi pelamar prioritas 1 adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021. Nah, di mana kita juga ketahui bahwasanya nilai pelamar prioritas ini dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade, pelamar prioritas 2 yang THK 2 dan pelamar prioritas 3 guru honorer negeri yang sudah mengabdi minimal 3 tahun dan masuk Dapodik. Nah, seperti itu. Nah, itu disampaikan Pak Alex Denny ya. Nah, di sini adapun pelamar prioritas 2 adalah THK 2, pelamar prioritas 3 adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Nah, adapun lulusan pendidik profesi guru yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada
data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, jadi yang pelamar umum ini yang masa kerjanya di bawah 3 tahun, akan tetapi dengan catatan ada yang sudah PPG dan ada mereka yang sudah masuk data pokok pendidikan atau Dapodik. PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di sini Ibu Nunu Suryani menjelaskan pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan 3 mekanisme. Nah, pertama, menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, ini sudah kita jelaskan ya mengenai pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 ini melalui seleksi observasi ya teman-teman. Ada beberapa yang akan diverifikasi nantinya. Sedangkan mekanisme ketiga adalah tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, pemerintah memastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN berkualitas dan berintegritas. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu Suherman menjelaskan tes ini tetap menggunakan computer assisted test ya. Jadi untuk yang pelamar umum ini tetap akan melakukan tes ya melalui CAT, computer assisted test. Nah, di mana di sini soal yang tersedia dan telah diterima BKN ada 4.750 soal SKD CASN. Nah, ungkap Suherman, soal tersebut di atas 4.075 soal seleksi kompetensi P3K, 2.125 soal manajerial, 1.700 soal sosiokultural, serta 250 soal wawancara. Nah, di sini nanti akan ada 4.700 soal yang sudah diserahkan ke Mendikbudristek melalui BKN. Nah, ini bertanda bahwasanya untuk seleksi P3K tahun 2022 ini akan segera dilaksanakan, di mana kita tahu bahwasanya timeline yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB bahwasanya untuk pelaksanaan seleksi ini di minggu ketiga atau minggu keempat bulan September ini. Jadi teman-teman bersiap-siap ya. Nah, berkaca dari seleksi tahun lalu, BKN menemukan secelah kecurangan. Nah, pemerintah bergerak tegas dengan mendiskualifikasi lebih dari 300 peserta. Bukan hanya didiskualifikasi dari CASN selanjutnya, tetapi tidak boleh ikut seleksi CASN selamanya karena NIK mereka sudah kami catat. Nah, jadi kemarin itu ada 300 peserta ya yang melakukan kecurangan dengan menanam remote control yang mengerjakannya itu dari luar. Nah, ini merupakan evaluasi dari Panselnas, kemungkinan besar nanti akan ada kecurangan juga. Nah, ini Panselnas harus benar-benar berintegritas dan independen, jangan sampai kecolongan lagi ya. Nah, seperti diketahui, pemerintah melalui Kemenpan RB menetapkan sebanyak 5.328 kebutuhan aparatur sipil negara nasional tahun 2022, data per 6 September 2022. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.000, instansi daerah sebanyak 439.338, kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 P3K guru, 92.014 P3K tenaga kesehatan, dan 27.608 P3K tenaga teknis. Nah, jadi sebenarnya ya Kemendikbud ini sudah mengeluarkan untuk formasi kuota untuk guru itu sebanyak 758.018 formasi. Akan tetapi sampai saat ini data finalnya itu yang sudah masuk dari semua daerah itu 319.716. Nah, di sini ada selisih 200.000. Ya, teman-teman, ada selisih 200 ribuan di sini. Malah 400. Oh ya, selisihnya itu 300 ribuan. Nah, jadi sebenarnya ini sebagai atensi untuk seleksi P3K tahun 2023 nanti karena mengenai anggaran.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, nah teman-teman, nah sesuai arahan Pak Presiden Jokowi ya teman-teman, bahwasanya P3K tahun 2022 ini lebih memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan. Nah, jadinya seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.